Suara sudah jelas, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Izin Bapak Ibu, karena sudah memasuki pukul 9 WITA, izinkan kami memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Kanwil, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, Kepala Bidang BPA 1, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh Bapak Ibu peserta kegiatan pengelola keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rekan-rekan dari Kanwil DJPB. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi Wakatobi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi pada hari ini. Izinkan saya, Pandu Esmana selaku MC, menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Kegiatan sudah kita mulai dengan persiapan, kemudian pembukaan dan pengantar dari Bapak Kepala Kanwil, kemudian ada penyampaian materi selama 75 menit, ada diskusi, dan kemudian penutup pada pukul 10.30. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini membawakan doa dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan karunia-Mu, pada pagi hari ini kami berkumpul menjalankan kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkatilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan, jadikanlah kegiatan ini wahana tempat belajar dan menambah ilmu. Jagalah kami untuk senantiasa istiqomah, beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Berilah kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa-dosa orang yang kami sayangi. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, berkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya, yaitu pembukaan dan pengantar dari Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Sarwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, saya mau dikonfirmasi apakah suara saya bisa didengar. Terdengar Bapak? Dengar, jelas atau kurang jelas? Terdengar jelas Bapak. Alhamdulillah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di jaring ini, baik dari Satuan Kerja maupun dari Kanwil DJPB. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yakinlah kegiatan ini bisa terselenggara atas rahmat dan karunia serta ridhonya. Ya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Yang di mana acara ini dinamai Wakatobi, ya. Workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi. Ini kebetulan bisa kita singkat dari Wakatobi. Mari kita sampaikan salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita selalu
dan akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kita selaku pengelola keuangan negara, di mana selalu terdapat perkembangan baik dari sisi proses bisnis maupun perkembangan teknologi. Juga hampir setiap tahun ya selalu ada perubahan kebijakan-kebijakan. Di mana juga tahun ini ada lagi kebijakan yang sangat banyak berupa efisiensi dan juga ada makan bergizi dan seterusnya. Nah, ini semua kita perlu mengupdate supaya kita bisa mengelola keuangan negara ini dengan baik. Wakatobi ini merupakan salah satu silaturahmi, kita bisa berdiskusi dalam rangka pengetahuan kita supaya pengelolaan keuangan negara bisa kita lakukan dengan sangat baik. Dan pada gilirannya pastilah akan mendapatkan hasil yang baik, di mana juga berujung pada pertanggungjawaban keuangan negara. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menampik banyaknya perubahan. Perubahan sangat cepat, ya, apalagi dari sisi IT dan juga kebijakan-kebijakan. Itu semua untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan global, ya, di mana saat ini perkembangan global sangat dinamis. Ya, isu perang di luar sana juga belum berakhir, yang pastinya akan berdampak pada ekonomi kita. Ya, itu kita harus selalu cepat tanggap akan perubahan-perubahan supaya kita bisa bukan hanya bertahan, kalau bisa kita maju. Wakatobi ini sekali lagi ya, tolong bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, lakukan diskusi sebaik-baiknya, ya, apalagi yang nantinya berujung pada pertanggungjawaban. Kan itu saja, dengan kita melakukan pengelolaan keuangan negara yang baik, saya yakin juga outputnya dan bisa beroutcome sangat baik. Jadi kegiatan ini hari ini mungkin untuk pertama kali ya. Saya berharap kegiatan ini bisa rutin terjadwalkan, bukan hanya satu kali, tapi bisa terjadwalkan sesuai kebutuhan. Ya, tolong bikinkan sarana supaya nanti bisa teman-teman yang butuh informasi-informasi dapat kita fasilitasi dan nanti didiskusikan dalam Wakatobi ini. Ini adalah suatu saran yang sangat baik. Apalagi dengan adanya efisiensi ya, kita bisa menempatkan teknologi, ya, sehingga dimanapun kita berada kita bisa berkomunikasi. Tapi sekali lagi, tolong dipastikan pada saat kita melalui Wakatobi ini daring, pastikan kita berada di posisi yang ada sinyalnya yang baik. Kenapa? Tanpa sinyal yang baik, saya khawatir nanti informasi-informasi yang didapat kurang jelas. Itu sekali lagi ya, saya sangat berharap Wakatobi ini merupakan wadah yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dan juga mengupdate pengetahuan kita semua. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Wakatobi ini saya buka dengan resmi. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan sampai mungkin selesainya mendapat ridho Allah SWT dan menjadi amal ibadah kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kanwil. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih jika Bapak Kepala Kanwil berkenan bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Namun kami juga memahami jika Bapak Kepala Kanwil ada kesibukan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, mulai penyampaian materi di acara selanjutnya, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan Wakatobi pada pagi hari ini.
Izin Bapak Ibu membacakan kembali tata tertib untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, media yang digunakan kegiatan Wakatobi selama 1 minggu ini menggunakan MS Team. Kemudian, link MS Team dapat Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu pilih pada HTTPS Linktree PPA1 Sultra sebagaimana sudah diinformasikan oleh rekan PSI kami. Kemudian mungkin untuk besok mungkin Bapak Ibu nggih, untuk nama akun mohon untuk ketika Bapak Ibu akan masuk kepada Linktree mohon untuk disesuaikan dengan format nama pribadi kemudian underscore satker. Tapi ini mulai besok saja jika kegiatan pada besok. Kegiatan akan dilaksanakan mulai hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret sampai dengan nanti tanggal 14 Maret 2025. Dengan jadwal setiap hari, registrasi kami harapkan Bapak Ibu dapat bergabung mulai pukul 8.30 WITA atau setengah 9 pagi, dan penyampaian materi akan kami sampaikan tepat mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10.30 WITA. Jadi kami hitung 2 jam atau 2 jam pelatihan setiap harinya. Pada pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan persyaratan peserta hadir setiap hari yang dibuktikan dengan mengisi daftar kehadiran dan mengikuti post-test nanti pada akhir pelatihan, hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Dalam kaitan pancaran kegiatan, mohon berkenan setiap hari Bapak Ibu dapat secara mandiri bergabung pada MS Team di tautan Linktree PPA1 Sultra mulai pukul 8.30. Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan adalah penyampaian materi pertama pada hari ini. Hari ini ada materi revisi DIPA yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Kurniawan. Bapak Fauzi Kurniawan saat ini adalah Kepala Seksi PPA 1B pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami sampaikan kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta bahwa penyampaian materi kami harapkan sekitar 75 menit mungkin ya, sampai dengan pukul 10.15 untuk efisiensi waktu, dan kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu, sekali lagi kami persilakan untuk mengisi daftar hadir mungkin bagi Bapak Ibu yang masih terlewat. Selanjutnya kepada Bapak Fauzi Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Pandu. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Syarwan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkup Kanwil dan KPPN yang mungkin join di MS Team ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan Wakatobi di pagi hari ini. Ini izin nanti saya akan coba untuk melakukan share paparan terkait dengan revisi anggaran. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, jadi untuk materi yang pertama ini kami bawakan terkait revisi anggaran, di mana memang revisi anggaran ini kalau di kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu pelayanan yang utama di sini. Izin apakah sudah dapat di ini? Ya, sudah Pak Fauzi. Ya, oke. Baik, untuk revisi anggaran itu sendiri, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada ketentuan umum terkait revisi anggaran, di mana untuk aturan yang terbaru kita akan menggunakan PMK 107 tahun 2024. Nah, PMK ini merupakan perubahan dari PMK 62 tahun 2023. Nah, sementara untuk aturan teknisnya itu sendiri masih menggunakan Perdirjen 9 tahun 2023. Ini masih aturannya masih yang lama. Nah, untuk PMK 107 ini pada prinsipnya melengkapi ada beberapa pasal yang tidak dihapus di PMK 62.
Nah, kalau kita lihat dari kewenangannya saja, mulai dari kewenangan, ini sebenarnya revisi itu ada 3 di luar kewenangan di KPA ya, Bapak Ibu. Kalau kewenangan yang terkait di DJA, teman-teman DJA yang akan melakukan proses revisi itu adalah revisi yang memerlukan penelaahan, pengesahan gitu. Itu perlu pengesahan, penelaahan, terus kemudian juga revisi-revisi yang antar RO, antar KRO, antar kegiatan, tapi dia yang antar unit eselon 1. Itu kalau di DJA. Sedangkan kalau di Direktorat PA dan Kanwil, ini secara umum ya Pak Wil, secara umum itu hampir sama. Perbedaannya kalau di Direktorat PA itu antar kanwil ya. Kalau di kanwil ini di satu kanwil, jadi hanya satu di Sulawesi Tenggara saja untuk kanwil di JPP. Nah, ini berikut revisi kewenangannya Kementerian Lembaga dengan pengesahan DJPP. Ini perlu pengesahan yang sering Bapak Ibu kirimkan kalau melakukan revisi, bisa tiap bulan, biasa tiap semester juga ada. Nah, ini yang warna merah ini merupakan yang highlight ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang pertama ini terkait pemenuhan belanja operasional. Nah, kalau pemenuhan belanja operasional ini yang Bapak Ibu kirim biasanya itu harus dengan kelengkapan surat persetujuan pejabat eselon 1. Jika dia pergeserannya antar program. Nah, kemudian kalau yang kedua terkait pemenuhan selisih kurs sepanjang bukan berasal dari sumber dana pinjaman atau hibah luar negeri dalam satu program ini jarang terjadi. Nah, ini kemudian selanjutnya terkait pemanfaatan sisa anggaran kontraktual atau swakelola. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada belanja modal 500 juta, kemudian sudah dikontrakkan 450. Itu kan masih sisa 50. Nah, itulah yang dinamakan sisa anggaran kontraktual. Nah, untuk penggunaan atau merevisi yang 50 juta itu perlu kelengkapan surat persetujuan pejabat eselon 1. Kecuali dana itu dana yang dari PNBP BLU. Nah, terus kemudian ada lagi ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sistem informasi. Ya, ini mungkin kalau yang sakti ada error, terus kemudian dia ada masalah terkait dengan DIPA yang tercreate atau mungkin ada akun-akun yang salah, nah itu bisa dilakukan ralat di wewenangnya bisa di Kanwil, pengesahan Kanwil di SPP. Kemudian ada juga ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Sepanjang tidak lanjut adanya ketentuan terkait kebijakan akuntansi. Ini biasanya terjadi saat penyusunan laporan keuangan, Bapak Ibu. Jadi misalkan di akhir tahun terus kemudian sekitar bulan Januari itu biasanya ada pembukaan open period lagi. Open period terkait dengan kebijakan akuntansi yang mungkin yang perlu ada akun-akun yang perlu diralat. Misalkan ini akun kesalahan pencantuman akun biasanya kalau beli kursi yang seharusnya 52 dengan harga yang di bawah kapitalisasi harusnya kan dicatat 52 tapi tercatatnya 53. Nah, itu perlu ralat. Nah, ralat akun dari 53 ke 52 itu bisa dilakukan dengan pengesahan di JPP. Berikutnya terkait dengan hibah luar negeri atau dalam negeri. Ya, ini kalau perlu adanya ralat terkait tata cara penarikannya. Kemudian ada juga terkait penarikan SBSN. Ini di Sultra hanya beberapa satker yang menggunakan dana SBSN. Yang berikutnya juga masih SBSN, terus kemudian berikutnya lagi terkait yang ini terkait ralat nomor register pinjaman. Ini luar negeri, ini berpedoman pada dokumen sumber terkait di JPPR. Nah, ini di luar negeri ini kalau di Sultra tidak ada. Kemudian ada lagi yang penyelesaian tunggakan, yang sumber dananya RM untuk tunggakan 1 tahun anggaran sebelumnya, yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam satu program. Nah, ini yang satu program ini ya, yang jadi highlightnya.
dan atau tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PNBP PLU. Ini khusus untuk teman-teman PLU. Terus ada juga revisi pergeseran anggaran dalam satu RO. Ini khusus prioritas nasional, bisa di pengesahan DJPB. Sepanjang dia satu satker dan satu jenis belanja, serta tidak mengubah lokasi. Karena kalau mengubah lokasi, dia kewenangannya udah naik, bisa ke terpusat ke DCA. Kemudian ada lagi pergeseran anggaran sebagai akibat pelampaauan besaran SPKU dan SPKK. Ini terkait dengan standar biaya ya. Setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Anggaran untuk pergeserannya dalam satu program. Nah, kemudian ini ada batas-batas waktu ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk pas pengajuan revisi. Nah, kalau yang mendekati ini adalah di 30 April nanti. Ini khusus untuk teman-teman PLU terkait dengan pencantuman saldo kas, saldo awal kas untuk tahun berkenaan. Ini untuk mungkin kalau ada teman-teman PLU yang hadir di meeting ini ya bisa diperhatikan ya terkait dengan tanggal ini 30 April. Kemudian ada lagi yang 30 November. Nah, kalau 30 November ini terkait revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat PA atau Kanwil. Ini ya seperti yang tadi, yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ini batasannya di 30 November. Ada juga yang administrasi SBSN itu mengikut di 30 November batas akhirnya. Terus ada juga yang BLU, penambahan pagu yang melebihi ambang batas. Ada juga penggunaan saldo awal kas BLU. Ini juga ini 30 November. Terus ada juga yang ini, penambahan anggaran antar RO dalam satu kegiatan dan atau antar RO antar kegiatan dalam hal pagu anggaran tetap. Nah, ini dalam satu KRO ya, dalam satu KRO atau juga bisa juga antar kegiatan. Nah, itu maksimal 30 November dalam tahun berkenaan. Nah, kemudian untuk yang 15 Desember ini terkait dengan target PNBP. Jika dia ada kelebihan target realisasi, yaitu bisa dilakukan revisi maksimal tanggal 15 Desember. Nah, terus lanjut ke 27 Desember, ini merupakan batas revisi kalau teman-teman yang punya hibah. Pengesahan anggaran belanja yang dibiayai hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa bun. Tidak melalui kuasa bun itu seperti misalkan dari pemerintah daerah memberikan hibah ke KPU, Bawaslu untuk terkait pilkada misalkan, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Nah, itu revisi pencantuman DIPA-nya itu maksimal tanggal 27 Desember. Terus untuk yang yang RO ini terkait hibah luar negerinya. Berikut di 27 Desember juga revisi administrasi dan juga terkait dengan perubahan halaman 3 DIPA, termasuk POK. Nah, ini sering terjadi pemutakhiran data. Bapak Ibu ya ada yang harus dilakukan itu sebenarnya sebelum 27 Desember. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan revisi pemutakhiran POK, itu diusahakan juga jangan mepet. Misalkan batasnya 27 Desember, ya jangan 27-nya aja dimasukin gitu. Kalau bisa sebelumnya gitu. 25 itu bisa dilakukan pemutakhiran POK atau perubahan halaman 3 untuk yang triwulan 4. Yang terakhir. Karena khawatirnya kalau sudah mepet di 27 Desember itu nanti terjadi bottleneck sistem, semua masuk, nah itu kemungkinan bisa waktunya agak molor ke belakang. Itu nanti dikhawatirkan bisa antriannya menjadi semakin panjang. Nah, ada juga kasus nih, ada beberapa satker dia tidak melakukan pemutakhiran ini. Jadi lewat sampai 31 Desember tidak melakukan. Nah, akhirnya ketika melakukan rekonsiliasi dengan teman-teman KPPN itu terjadi perbedaan data. Nah, ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata dia belum
belum melakukan pemutakhiran data POK, revisi POK. Jadi Satker itu biasanya hanya melakukan revisi POK di tingkat KPA tanpa mengirim data atau melakukan pemutakhiran POK-nya ke Kanwil, sehingga yang berganti itu hanya dari sisi Satkernya aja gitu. Jadi secara detail ketika masuk ke KPPN dilakukan rekonsiliasi itu masih terjadi perbedaan data. Jadi mohon ini nanti di 27 Desember jadi perhatian Bapak Ibu yang terutama yang Bapak Ibu PIC perencanaan ya, PIC revisi ya, ini nanti bisa dilakukan revisi untuk pemutakhiran POK maksimal 27 Desember. Nah, untuk 31 Desember ini terkait penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Ini biasanya terjadi ketika teman-teman Satker itu biasanya ini ada mutasi pegawai. Mutasi pegawai masuk, terutama teman-teman yang jumlah pegawainya di Satkernya itu sangat banyak ini. Ketika mendapatkan mutasi masuk pegawai, dia akan akan membebani paguydipannya dia, sehingga kemungkinan besar nanti pada akhir periode tahun anggaran dia mendekati periode akhir tahun dia akan minus belanja pegawainya 51-nya. Walaupun secara real dia tetap bisa mencairkan karena belanja pegawai kan terbuka, namun ketika melakukan pelaporan nanti itu akan dianggap minus. Jadi ini tetap harus dilakukan revisi yang maksimal 31 Desember. Nah, khusus untuk terkait BLU di sini batas akhirnya ada 2 hari kerja sebelum batas pengajuan SP3B BLU di KPPN. Nah, ini biasanya ada aturan sendiri terkait dengan pengajuan dari teman-teman BLU ke KPPN. Nah, ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan revisi POK. Ini perlu juga menjadi semacam pengetahuannya informasi Bapak Ibu bahwa kalau melakukan revisi POK itu diperlukan harus memperhatikan ke-9 hal ini. Jadi tidak boleh mengubah jenis belanja, tidak boleh mengubah volume RO-nya, tidak boleh menggeser alokasi antar RO khusus yang PN ya, terus tidak boleh mengubah sumber dana, tidak menggeser antar KRO, tidak mengubah halaman 4, terus tidak mengubah digital stamp, jelas ini, karena kalau seperti yang di atas mengubah jenis belanja itu pasti akan mengubah digital stamp. Terus kemudian tidak mengubah halaman 3 dan tidak mengubah target PLBB. Nah, maksudnya di sini, ini jika Bapak Ibu hanya ingin mengajukan pemutakhiran revisi POK saja. Nah, biasanya teman-teman Satker itu bisa melakukan pemutakhiran revisi POK bersama dengan melakukan pengubahan halaman 3. Itu bisa, jadi sekali jalan gitu. Itu dipersilakan. Nah, ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan revisi. Yang pertama ini terkait dengan belanja operasional. Ini sesuai pasal 146 PMK 107 tahun 2024 bahwa tidak diperkenankan adanya pergeseran anggaran dari belanja operasional ke non-operasional. Ini sudah tervalidasi ke sistem ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang terkait revisi terkait belanja operasional, itu hanya bisa dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kekurangan belanja operasional itu sendiri. Nah, terus kemudian yang kedua terkait blokir anggaran ini perlu diperhatikan bahwa revisi terkait blokir. Jadi jika ingin mengubah-ubah blokir anggaran seperti sekarang kan sedang dihadapi ini adalah revisi terkait efisiensi ya. Kemarin kan sudah teman-teman Satker sudah mengalami yang namanya efisiensi anggaran. Nah, ini kalau teman-teman Satker mau melakukan revisi terkait yang sudah diblokir itu, nah itu merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, bukan di kami. Namun, dikecualikan untuk kondisi khusus. Kondisi khusus ini apa? Nah, ini sudah mendapatkan surat izin resmi dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan. Jadi, kalau memang ingin melakukan revisi seperti ini ya, mohon bisa melakukan pengusulan izin mulai dari Satker ke atas sampai dengan eselon 1, baru nanti eselon 1 mengeluarkan izin ke Menteri Keuangan.
begitu. Nah, berikutnya ini perlu diperhatikan atau perlu menjadi informasi ya Bapak Ibu, bahwa setiap satuan kerja ketika melakukan revisi itu biasanya kan ada syarat-syaratnya. Nah, ini perlu perhatian, jadi bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu kalau terutama yang PIC perencanaan, terus kemudian juga pengelola keuangan juga perlu ini mengetahui terkait dengan persyaratan revisi. Saya kira begitu. Jadi ini terkait persyaratan revisi. Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan format surat. Terkait dengan surat usulan dulu ya, surat usulan revisi anggaran. Nah, kalau format suratnya ini ada di PMK 62 ada ini, di Perdirjen juga ada. Ini di format suratnya, terus kemudian perlu diperhatikan juga dasar hukum yang digunakan. Nah, terus kemudian ada tema dan mekanisme revisi, dan juga tanda tangan dan stempel dinas. Nah, terkait dengan dasar hukum ini menggunakan dasar hukum yang terbaru. Dasar hukum yang terbaru disebutkan 107 ya, PMK 107 dalam hal 107 tahun 2024. Kemudian ada Perdirjen 9 dan juga DIPA petikan masing-masing satker. Nah, kalau tema revisi ini kalau yang tema revisi ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi ada revisi pagu anggaran atau revisi anggaran begitu saja, revisi anggaran dan revisi administrasi. Bisa juga atau revisi pagu tetap, pagu rubah sama administrasi. Nah, terkait dengan revisi anggaran ini nanti kalau di mekanisme revisinya ini silahkan Bapak Ibu bisa melihat ketika melakukan di PMK-nya. Di PMK. Itu bisa terlihat bahwa kode-kodenya ada macam-macam ya. Jadi ada misalnya terkait mekanisme revisinya perubahan jenis belanja, atau misalkan perubahan antar KRO, atau bisa juga halaman 3, kemudian bisa juga yang perubahan POK. Ini disebutnya di sini mekanisme revisi. Terus kalau yang tadi yang tema revisi, kalau administrasi, nah itu hanya POK seperti itu bisa. Revisi administrasi, mekanisme revisi, misalkan pemutaran POK, itu bisa. Kalau yang berubah-ubah DS itu, dia masuk ke tema revisi yang revisi perubahan anggaran. Bisa perubahan pagu anggarannya bisa tetap atau berubah. Terus alasannya bisa disebutkan, alasannya apa, itu tergantung di masing-masing satker. Untuk bahan pertimbangan, ini data dukung, ini data dukungnya bisa, ini nanti ada syaratnya, ada matrik semula menjadi, terus kemudian ada DIPA-nya, DIPA petikannya, itu disebutkan di sini. Kemudian tanda tangan dan stempel dinas, nah, ini harus KPA ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau tanda tangan dan stempel dinas ini jangan stempel dinas atau tanda tangan yang scan, karena bisa kedetek dari kami. Ini di sini. Nanti pasti akan dikembalikan oleh teman-teman dari front office. Nah, untuk dokumen pendukung yang tadi ada di poin 4 ini DIPA petikan terakhir, DIPA konsepnya, dan matriks perubahan semula menjadi. Ini disarankan hingga format ketiga. Kenapa? Karena dengan format yang ketiga ini bisa dilihat Bapak Ibu, dilihat perubahannya itu di mana, dicek di reviewnya di sini. Dan kemudian juga matriks perubahan ini harus ditandatangani oleh KPA dan juga distempel. Nah, ini ada juga kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan ketika teman-teman satker melakukan revisi anggaran. Nah, misalkan ada juga ini terkait dengan dokumen pendukung tidak lengkap. Nah, biasanya ini dari 3 dokumen ini biasanya salah satu tercecer itu, atau mungkin memang belum diupload mungkin seperti itu. Nah, harusnya kan ada matriks semula menjadi, DIPA konsep, dan juga DIPA petikan terakhir. Nah, untuk dokumen tambahan, ini surat persetujuan eselon 1 ini hanya jika diperlukan. Misalkan seperti yang tadi, kalau melakukan revisi
sisa anggaran kontraktual, nah itu pakai surat persetujuan eselon 1. Nah, kalau ada juga dokumen tambahan itu ringkasan hibah. Ini ringkasan hibah jika revisinya itu terkait dengan revisi hibah. Jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan hibah, terus kemudian mau melakukan mencatatkan hibah itu di hibah, yaitu harus melampirkan ringkasan hibahnya. Ringkasan hibah yang sesuai dengan apa yang sudah diterima. Nah, hibah ini juga sudah harus diregister juga. Ini ketika melakukan revisi hibah. Kemudian kesalahan berikutnya adalah dokumen pendukungnya ini tidak terlampir atau tidak diupload. Ini biasanya ada teman-teman yang terlupa ketika melakukan upload dokumen pendukung. Terus data pada ADK dan dokumen pendukung berbeda. Ini biasanya ini ketika melakukan ketika dicek di ADK-nya, ADK yang masuk itu kan biasanya ada yang sederhana contohnya ini DS, nomor DS-nya. Nah, nomor DS-nya itu pasti akan kami cek dengan tipe konsep yang Bapak Ibu operator itu upload. Itu kalau nanti DS-nya tidak sama, itu akan dikembalikan oleh teman-teman FO. Nah, terus kemudian ada juga matriks semula menjadinya. Ini ketika teman-teman operator melakukan revisi terus kemudian mengupload matriks semula menjadinya itu ada juga yang dia salah upload. Jadi bukan matriks semula menjadi yang revisi kali ini, nah, mungkin ada yang lama. Sehingga ketika dilakukan pengecekan antara ADK dengan matriks semula menjadi ini berbeda. Nah, ini pasti akan terjadi pengembalian. Karena SOP dari teman-teman FO adalah melakukan pengecekan ini. Nah, ini terkait surat usulan. Surat usulan ini untuk surat usulan dan metrik itu tidak ditandatangani. Ini juga sering terjadi nih. Pernah terjadi ya, bukan sering-sering. Pernah terjadi bahwa biasanya bukan tidak ditandatangani, cuma tidak ditandatangani oleh KPA. Atau tidak dicap asli. Atau tanda tangannya tanda tangan tempelan. Nah, itu ketahuan di sini. Terus adanya kesalahan adalah adanya surat usulan ini dasar hukumnya masih menggunakan yang lama. Nah, ini seharusnya ini yang digunakan itu memuat 1, 2, 3 ini. Yang pertama memuat PMK 107, terus kemudian yang kedua terkait memuat per 9, ini belum ada pergantian per 9, dan DIPA petikan terakhir, nomornya berapa, tanggal berapa. Nah, terus jenis revisi. Nah, jenis revisi pada surat usulan dengan jenis revisi yang diinput di di ADK itu tidak sama, sehingga akan kami kembalikan. Nah, ini kalau tema revisi itu kan revisi anggaran dan revisi administrasi dibagi dua ya. Terus kemudian mekanisme revisinya ini sesuai revisinya. Nanti bisa dilihat di PMK atau Perdirjen. Kewenangan revisi juga bisa dilihat di Perdirjen nomor 9. Nah, ini kalau biasanya kalau teman-teman masih bingung itu bisa teman-teman di Satker itu ada juga yang bertanya ke PIC masing-masing Satker. Itu bisa juga lewat WA Group atau bisa ke PIC-nya langsung. Nah, ini kewenangannya siapa? Gitu kalau masih bingung terkait dengan kewenangan revisi. Nah, berikutnya kami sampaikan terkait indikator revisi DIPA. Nah, ini saya kira cukup penting ya Bapak Ibu kenapa kok disampaikan juga. Ini revisi DIPA ini beririsan dengan indikator ini beririsan dengan maksudnya revisi DIPA ini beririsan dengan indikator yang ada di IPA. Nah, indikator yang ada di IPA itu apa? Indikator revisi DIPA. Makanya ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu untuk menambah informasi, menambah pengetahuan terkait dengan indikator revisi DIPA yang ada di IPA. Karena nanti pasti akan saling beririsan.
Nah, ini merupakan 14 jenis revisi pagu tetap yang akan diperhitungkan di IKPA, di indikator IKPA. 14 jenis revisi ini. Nah, syaratnya adalah revisinya itu pagunya tetap, pagunya tidak berubah. Karena kalau pagunya berubah, 14 ini tidak berlaku, tidak diperhitungkan lagi di sebagai nilai di indikator revisi DIPA di IKPA. Nah, batasannya gimana? Batasannya itu adalah rentangnya adalah semesteran, Bapak Ibu. Nah, jadi akan dilihat diperhitungkan itu per semester 1 dan semester 2. Nah, maksudnya begini, di semester 1 itu akan dilihat jumlah revisi yang 14 ini itu ada berapa, frekuensinya akan dilihat. Nah, dan dia tidak bersifat akumulatif. Misalkan semester 1, kalau dari 14 jenis revisi ini Bapak Ibu melakukan revisi 3 kali di satu semester, itu nilainya di semester satunya itu akan 50 untuk nilai kinerja revisi anggarannya. Nah, jadi untuk revisi, jadi batasnya adalah 3 ini. Jadi kalau mau nilainya 100 ya 2. Kalau di atas itu ya pasti akan turun lah. 3 ke atas itu pasti 50. Nah, itu. Batasnya adalah 2 jika misalkan begini, jika Bapak Ibu ingin merubah atau merevisi antar jenis belanja gitu misalkan. Itu per semester hanya boleh maksimal 2 kali. Kalau itu harus dihemat, biasa saya ada yang antar jenis belanja, kemudian ada yang mau merubah antar KRO atau antar kegiatan. Nah, kalau bisa itu jadikan 1 kali pengajuan gitu loh. Misalkan sekalian antar jenis belanja, antar KRO, nah itu atau terkait penyelesaian pagu minus, nah itu bisa dijadikan 1, yaitu 1 kali, yaitu 1 kali per semester. Itu masih aman. Nah, kalau dia Bapak Ibu juga ketika melakukan penginputan jenis revisi itu juga harus tepat ketika menginput ini, karena nanti juga akan kami lakukan verifikasi ketika mengajukan pengajuan revisi ini. Apakah teman-teman Satker itu biasanya ada juga teman-teman Satker isinya itu revisi revisi POK, tapi di dalamnya ada revisi yang berubah-ubah terkait dengan antar KRO. Itu bisa. Ada juga yang mencoba seperti itu, tapi tetap nanti akan kami verifikasi. Nah, ini contoh ilustrasi perhitungkan indikator revisi DIPA. Ini misalkan untuk di tahun kemarin ya, 2024 ini ada di tabel ini ya Bapak Ibu. Ini misalkan di semester 1. Semester 1 di awal Januari, Satker itu melakukan revisi. Revisinya 212. Revisi 212 itu penyelesaian pagu minus belanja pegawai misalnya di sini. Nah, di 212 kan dia diperhitungkan di sini. Jadi perhitungan, tapi akan dilihat dulu lagi. Pagunya berubah enggak? Pagunya berubah enggak? Nah, ini pagunya tetap. Tidak ada perubahan pagu. Berarti akan menjadi objek perhitungan di IKPA. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, jenis revisinya 315 sama 325. 315 sama 325. Kalau kita lihat di sini, tidak masuk di 14 jenis revisi pagu tetap. Dan dia tidak berubah pagu. Nah, dia tidak akan masuk objek perhitungan. Nah, berikutnya, contoh berikutnya ini yang ketiga. Yang ketiga ini jenis revisinya 221 dia. Yang 221 yang saya cetak kali ini. 221 adalah pergeseran anggaran antar jenis belanja. Nah, ini dia masuk perhitungan. Dan dia harus dilihat lagi lanjutnya. Pagunya berubah enggak? Oh, ternyata pagunya berubah. Nah, kesimpulannya dia tidak akan masuk objek perhitungan dari indikator IKPA. Sehingga perhitungannya di semester 1 itu yang masuk hanya 1. NKRA-nya kalau 1 itu NKR-nya ada 110, seperti yang tabel ini. Kalau 1 dia 110 NKRA-nya. Nah,
Kemudian kalau semester 2, semester 2 ini ada beberapa revisi, ya 221, 226, 220 sama 238. Ini masuk semua di apa namanya di 14 jenis revisi. Nah, akan dilihat lagi di sini. Pagu awal sama pagu akhirnya berubah enggak? Nah, ketika dia tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dia akan masuk ke perhitungan. Nah, ini yang terakhir ini tidak ada perubahan pagu sehingga dia tidak masuk perhitungan. Nah, untuk semester 2 akhirnya jumlah objek perhitungannya menjadi 3. 1, 2, 3, nomor 4, 5, 6. Nah, kalau 3 NKRA-nya menjadi 50. Nah, kalau 50 nanti ketika perhitungan nilai IPA-nya Bapak Ibu di Satker itu nanti 50% kali NKRA yang semester 1 ditambah 50% NKRA semester 2. Walaupun yang pertama tadi dapat 110 tapi maksimal cuma 55. 55 dan 25 ditambah hanya mendapatkan nilai 80. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi perhatian kalau teman-teman nanti menjadi bagian perencanaan misalkan ditugaskan menjadi perencanaan kekuatan perencanaan anggaran maaf. Itu ketika mengurusi terkait dengan revisi ya ini harus diperhatikan juga. Oh ini nggak boleh seperti ini. Nah, nggak boleh maksudnya nggak boleh lebih dari 3 kali. Karena kalau bukannya nggak boleh itu dalam hal ini ya dalam hal uh, nilai IPA ya. Nilai IPA. Tapi kalau memang dari instruksi dari misalkan dari eselon 1 mengharuskan eselon 1 Bapak Ibu mengharuskan untuk revisi ya kalau sudah perintah ya harus dilaksanakan gitu kan. Terus kemudian Bapak Ibu misalkan ada pejabat pengelolaan yang hadir di sini misalkan dari bendahara maupun dari PPK yang hadir juga. Nah, itu juga harus memperhatikan juga harus teman-teman yang bagian revisinya harus diperhatikan. Itu sudah berapa kali nih semester 1 yang sudah menjadi objek perhitungan nah ya. Itu harus diperhatikan. Nah, khusus untuk triwulan 1 ini kan kemarin itu kan sudah ada relaksasi juga terkait nilai IPA. Nah, ini termasuk juga terkait revisi juga. Nah, ini revisi berarti dia nilainya kan teman-teman satker ini dianggap 100 semua karena eh, apa namanya ada efisiensi yang memang revisi efisiensi yang memang mengganggu kestabilan dari pelaksanaan anggaran. Sehingga ketika satuan kerja sekarang pastinya perlu penyesuaian dari nilai IPA. Nah, saya kira itu kalau dari materi yang dari kami ini eh, izin Pak Pandu ini akan lebih baik kalau kita eh, berdiskusi ya dengan teman-teman juga dari satuan kerja, dari teman-teman perwakilan. Eh, jadi akan lebih baik kalau kita juga saling tukar pendapat ya, tukar pikiran ya Bapak Ibu. Ini kan ada satker dari pastinya seluruh Sultra hadir di sini, seluruh KPN kan. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Dan kalau begitu terima kasih. Lanjut diskusi, saya kembalikan ke Pak Pandu. Silakan Pak Pandu. Terima kasih Pak Fauzi. Izin Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan, sesudah ini kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu nih. Jadi dalam sesi diskusi, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, memilih tombol yang raise hand pada aplikasi MS Team Bapak Ibu masing-masing. Untuk kesempatan pertama ini, kami beri kesempatan kepada 3 penanya, 3 peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Atau mungkin monggo kami persilakan Bapak Ibu, di situ ada kolom raise itu, ada tombol raise Bapak Ibu bisa pilih di situ dan kemudian bisa di-unmute dari MS Team Bapak Ibu.
atau izin mungkin kalau memang masih Bapak Ibu masih ada yang masih mengumpulkan ini dulu ya, mengumpulkan pertanyaan. Izin Pak Fauzi mungkin bisa ditambahkan nggih, bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana dengan kasus relaksasi IPA, mungkin dengan kebijakan relaksasi IPA di triwulan 1 ini, mungkin kiranya bisa ditambahkan pada pagi hari ini. Jadi kalau relaksasi IPA, Bapak Ibu, ini kan seperti yang pada bagian-bagian akhir tadi sudah saya sempat singgung, itu nilainya itu 100 semua nanti untuk triwulan 1. Nah, namun untuk ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan di Omspan, itu secara proses ya, tidak bisa, sepertinya belum semua mungkin ya, saya belum ngecek, pagi ini belum ngecek. Ini belum semua satker terupdate terkait dengan nilai IPA masing-masing satker. Nah, untuk masing-masing indikator itu nanti juga nilainya tetap akan 100, namun yang perlu menjadi perhatian misalkan terkait indikator penyerapan ya, misalkan. Ketika penyerapan anggaran itu kan masing-masing triwulan itu kan punya punya target ya, punya target. Misalkan triwulan 1 itu berapa persen, 2 berapa persen. Nah, walaupun triwulan 1 sudah nilainya sudah 100, itu tetap target itu tetap menjadi patokan ya Bapak Ibu. Ini hanya nilainya aja yang menjadi 100, nilai IPA-nya. Cuman ketika nanti dasar perhitungan, misalkan penyerapan itu tetap menjadi perhitungan, jadi patokan gitu. Kalau misalkan triwulan 1 masih, misalkan sekarang tanggal 10 Maret, ini masih, misalkan targetnya 10% ya, misalkan 10%, baru 5%, nah itu tetap harus dikejar, karena nanti akan menjadi terakumulasi di triwulan 2. Nanti triwulan 2-nya nanti kalau tidak dikejar kan jadi istilahnya ngejarnya effortnya terlalu besar gitu di triwulan 2-nya. Jadi seperti itu. Itu contohnya. Terus kemudian kalau yang halaman 3 juga deviasinya juga perlu diperhatikan. Walaupun udah 100 lah, tapi nanti di awal April ini bisa dilakukan segera melakukan revisi halaman 3. Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Nah, terus kemudian ada capaian output. Nah, capaian output ini kan juga Bapak Ibu juga mengisi target, mengisi progres segala macam kan. Nah, itu juga walaupun nilainya 100, itu tetap progres per bulannya itu tetap diisi gitu. Tetap diisi. Karena nilainya walaupun nilai 100 tetap yang per indikatornya itu tetap akan jadi patokan sampai akhir. Nah, ini tetap secara secara SOP tetap kita isi. Jangan terus udah 100 udah nggak usah diisi, jangan. Tetap harus diisi, tetap harus secara proses bisnis tetap secara biasa tetap dilakukan ya. Hanya mungkin nilainya aja yang ada dispensasi menjadi 100. Mungkin untuk jaga-jaga seperti itu. Itu Pak Pandu. Siap. Terima kasih Pak Fauzi. Monggo Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Akmal dari Balai Karantina Kesehatan. Kami persilakan Pak, monggo di unmute untuk dari aplikasinya. Siap. Terima kasih. Mohon izin, Bapak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak? Terdengar jelas. Ya, siap. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Kanwil ini, Pak. Ini sangat baik menambah wawasan kita semua selaku pengelola APBN di Satker. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Irfan tadi, kami ingin mungkin menanyakan Pak, ini kan sedang ada efisiensi Pak, blokir anggaran. Nah misalnya kalau dari Satker itu akan melakukan perubahan blokir, itu apakah ada kebijakan yang diatur dari Kanwil Pak? Saya kira untuk sementara seperti itu Pak. Selanjutnya mungkin nanti jadi bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih.
terima kasih Pak Akmal. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi mungkin di sesi diskusi yang sekarang, di sesi diskusi pertama. Selain dari Pak Akmal tadi, kami persilakan untuk raise hand. Atau kalau tidak, monggo Pak Fauzi langsung dijawab terlebih dahulu mungkin, atau membuka ruang diskusi. Terima kasih Pak Akmal dari Balai Karantina Kesehatan. Kalau terkait efisiensi, ini kami kembalikan lagi di aturan. Aturannya bahwa untuk blokir ya, untuk perubahan blokir mana-mana yang harus di mana-mana yang kan sudah ada pemblokiran ya, sudah ada masuk di halaman 4 ya sudah masuk. Terus kemudian ketika Satker akan melakukan revisi terkait blokir itu, kami kembalikan ke aturan bahwa aturannya itu untuk perubahan blokir terpusat Pak di Direktorat Jenderal Anggaran untuk merubah perubahan terkait blokir. Nah, namun kembali lagi kalau memang ada keperluan itu satuan kerja harus melakukan izin dulu ke eselon 1-nya. Izin maksudnya begini, dari Kementerian Teknis izin ke Kementerian Keuangan. Nanti akan ada surat dari Kementerian Keuangan bahwa satuan kerja ini bisa melakukan atau kementerian itu bisa melakukan perubahan blokir. Nah, tentunya kalau izinnya itu nanti sudah level antar kementerian ya Pak, dari kementerian misalnya Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan itu levelnya antar kementerian. Perlu pembahasan lebih lanjut di situ karena blokir ini kan sudah diperhitungkan harus sudah disahkan kalau kemarin sudah harus disetujui oleh DPR juga kan terkait dengan pemblokiran efisiensi ini. Jadi ketika harus melakukan perubahan itu kami kembalikan ke pusat dan kami hanya akan tunduk dengan surat dari Kementerian Keuangan, surat dari Menteri Keuangan dalam hal ini. Nah kalau di Kanwil itu sendiri memang kami tidak bisa untuk melakukan perubahan dari blokir ini karena tervalidasi Pak, validasinya akan terlihat dan itu tidak bisa kami proses di Kanwil. Jadi bukan memang secara sistem juga memang sudah dikondisikan untuk bukan ada di wewenangan Kanwil untuk terkait dengan perubahan blokir anggaran. Begitu Pak. Terima kasih. Izin Pak Akmal, bagaimana Pak Akmal? Ya, baik, terima kasih Bapak, jelas sekali. Mohon izin Pak, mungkin bisa saya ini lagi Pak, mungkin masih berkaitan dengan yang blokir-blokir ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Kalau semacam ini Pak kondisinya kan kalau untuk revisi penambahan belanja operasional itu kan bisa di Kanwil ya Pak, untuk yang 002. Nah, dengan kondisi efisiensi sekarang ini ada blokir anggaran. Kalau kita mau menambahkan misalnya anggaran operasional itu, apakah tetap bisa dilakukan di Kanwil atau seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi Pak, bahwa dari kementerian kami itu akan berproses dengan DJA, namanya Kemenkyu. Nah nanti Kanwil akan proses lebih lanjut atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Fauzi. Ini Pak, maksudnya begini. Jadi kalau yang belanja operasional tadi itu dia itu termasuk yang area blokir, itu sudah levelnya di DJA. Kalau dia terblokir dari area blokir. Namun jika dia itu apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa untuk pemenuhan belanja operasional dalam hal ini bukan yang terblokir, itu bisa dilakukan di Kanwil yang pemenuhan belanja operasional. Tapi dia harus harus dengan kelengkapan persetujuan eselon 1. Itu yang pemenuhan belanja operasional. Nah, kayak seperti 002, 001 dan 002. Itu syaratnya bukan kondisi blokir ya Pak ya. Itu bisa. Tapi dengan surat
izin eselon 1. Kalau pemenuhan apa belanja operasional. Eselon 1 jika pergeserannya antar program. Maaf, tak tambahkan jika pergeserannya antar program. Itu harus pakai surat persetujuan eselon 1. Kalau dia tidak geser antar program ya tidak cukup di kami. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika kebalikannya, jika mengambil dari operasional ke non operasional, misalkan dari 001 atau 002 dikeluarkan ke yang lain, komponen yang lain, itu tidak bisa, tidak diperkenankan lagi. Itu pasti kena validasi nanti. Dari sistem udah nolak itu, Pak. Kalau yang kebalikannya ya, Pak. Itu bisa. Nah, biasanya kan kalau 001 sama 002 itu biasanya ada juga yang kalau 001 biasanya ini terkait pegawai, belanja pegawai misalnya. Itu kan ada misalkan di bulan-bulan Oktober itu November, September, Oktober itu kan biasanya sudah ketahuan nih belanja gajinya kayaknya sudah nggak cukup nih. Nah, itu bisa melakukan penambahan revisi belanja operasional di 001. Kalau yang 002 untuk belanja operasional mau nambah itu selama dia tidak di yang blokir itu bisa. Tapi kalau dia sudah mengotak-atik yang blokir itu levelnya bukan di kami lagi, gitu Pak. Dari validasinya sih seperti itu Pak. Begitu. Terima kasih. Izin Pak Akmal, bagaimana Pak Akmal? Ya Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak. Siap, terima kasih Pak Akmal. Monggo Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, waktu dan tempat masih kami persilakan. Masih ada sekitar 30 menit untuk ruang diskusi kita. Atau mungkin izin menambahkan juga Pak Fauzi mungkin. Berarti tadi terkait dengan belanja operasional ya, itu tadi ada 01, 002. Berarti mungkin sebagai pemahaman kita bersama. Berarti 001 tadi terkait dengan gaji Pak Fauzi ya? 002 terkait dengan operasional perkantoran. Betul seperti itu Pak Fauzi ya? Betul Pak, sepertinya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas bisa kita coba buka di Bapak Ibu masing-masing lah, bisa akan kelihatan itu. Kalau 001 seperti ini mungkin hanya sebagai apa namanya ya? Patokan aja bahwa kalau yang 001 nah itu terkait dengan khusus terkait dengan biasanya itu belanja-belanja pegawai ya gitu. Kalau yang 002 itu yang operasional gitu Pak Pandu. Siap. Terima kasih Pak Fauzi. Mungkin izin menambahkan. Bapak Ibu yang lain, monggo waktu dan tempat masih ada. Ini sepertinya udah paham semua. Atau mungkin kita yang bertanya aja. Silakan dari KSOP Kendari, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Saya ada sedikit pertanyaan masih kaitannya dengan efisiensi. Nah, di kami karena ada blokir itu Pak, jadi ada pekerjaan yang tidak bisa kami laksanakan. Nah itu kan otomatis capaian outputnya nggak tercapai. Itu gimana perlakuannya pada saat penginputan capaian output Pak? Kan nggak bisa kalau diisi 0 gitu, capaiannya nggak mau tersimpan kalau di saktinya itu. Itu gimana Pak? Terima kasih. Kalau saya jawab ya. Jadi begini Bu. Silakan. Jadi begini, kan yang namanya kalau buat mempermudah ya teman-teman Satker. Kan kalau capaian output itu kan sebenarnya bisa juga itu tidak harus uang keluar. Ini sebagai tambahan informasi. Jadi misalkan begini, kita mau buat laporan tahunan misalnya atau laporan semesteran. Ketika kita buat outputnya satu laporan satu semester misalkan. Tapi nggak ada dananya sudah dananya sudah terblokir misalkan. Tapi kan laporan itu harus tetap dibuat kan misalnya. Ada rapat,
terus kemudian ada istilahnya pembuatan laporan yang tanpa mengeluarkan ATK misalkan. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, itu bisa dilakukan, pengisian progresnya tetap bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kalau progres, apa namanya, cabutnya kan bisa tidak harus misalkan tidak harus, kalau teknis di dalam aplikasinya saya kurang begitu paham ya, tapi kalau logikanya ketika, eee, uangnya pun tidak ada kan kegiatan bisa tetap jalan. Seperti kegiatan ini saja, kegiatan yang kita lakukan ini. Ini kan tidak ada di DIPA-nya sudah tidak ada misalkan, tidak ada dananya. Tapi tetap harus kita lakukan gitu. Melakukan, apa namanya, melakukan bimbingan, melakukan pembinaan, melakukan monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja, dan ada laporannya, tapi tanpa dana gitu. Melakukannya pakai apa? Pakai Zoom meeting seperti ini, pakai Microsoft Meeting seperti ini. Itu kan tetap tetap terjadi kegiatannya. Nah, untuk output-nya kan tetap ada, progresnya tetap berapa persen gitu. Jadi secara logika dia tidak harus mengisi, jumlah nilai biayanya berapa yang biaya dikorbankan kan tidak, tapi tetap diisi. Jadi mungkin bisa di mapping lagi ya Bapak Ibu, mana-mana yang memang kegiatan bisa dilaksanakan tanpa ada di DIPA, ya. tanpa tanpa DIPA, tanpa ada dananya, tanpa ada alokasi, tapi bisa dilaksanakan. Misalkan seperti sosialisasi yang bisa dilakukan secara online, atau monitoring yang bisa sebelumnya monitoringnya onsite menjadi on desk, itu kan bisa. Nah, tapi kalau output yang misalkan kayak seperti apa namanya, harus membangun, harus membeli mobil, terus kemudian mobilnya tidak ada, itu kan nanti akan ada penyesuaian kalau seperti itu harusnya. Kan tidak mungkin, secara output, hilang kan dia, volumenya kan harusnya berkurang itu di situ. Itu terus kemudian kemungkinan besar nanti secara apa namanya, secara sistem dia harus ada revisi terkait itu. Nah, kemarin itu ada nota dinas ya, ada istilahnya ada juknis terkait output ini. Jadi memang ke depannya ini akan ada khusus ya, pengaturan khusus terkait dengan, capaian output ini. Ini belum sampai ke situ. Nah, saya hanya menyampaikan secara logik probis dan sistemnya aja. Nah, untuk yang kemarin memang sudah keluar yang dispensasi terkait halaman 3 dan segala macam. Tapi kalau pengisian yang output ini kan masih akan ada, apa namanya, akan ada tindak lanjut. Bagaimana progres per bulan, bagaimana progres di akhir tahun itu kan pasti akan berbeda. Karena kalau misalkan beli mobil, tapi terus dananya hilang, tidak mungkin beli mobil kan tidak mungkin terjadi kalau seperti itu. Beda kalau kita buat laporan laporan seperti yang saya contohkan tadi kan beda ya. Itu layanan, laporan tetap terjadi, bisa. Tapi kalau beli mobil tapi tidak jadi mobil, nggak jadi beli mobil terus itu kan nggak mungkin, output-nya harus tercapai kan nggak mungkin. Jadi memang harus ada pemilahan di situ. Terus kemudian teman-teman Satgas juga harus melakukan, mungkin bisa melakukan apa ya, melakukan koordinasi dengan teman-teman dari bagian keuangan dengan bagian teknis nih. Kegiatan mana yang urgent, gitu. Kegiatan mana yang memang harus diprioritaskan. Jadi, kan dari misalkan, satu kegiatan itu ada, sebelumnya, sebelum terjadi blokir itu efisiensi ada 5 kegiatan misalkan. Nah, itu bisa diprioritaskan mana yang menjadi prioritas, setelah blokir menjadi 50% kan berarti harus ada kegiatan yang lebih didahulukan gitu. Atau ada kegiatan yang bisa dijadikan online saja gitu kan bisa. Itu tergantung nanti kreativitas dari teman-teman, pengelola keuangan baik PPK, bendahara, dan juga koordinasi dengan bagian teknis gitu. Mungkin itu dari respon dari saya. Terima kasih. Izin Bu Andriani, apakah masih ada yang mau Iya, ditanyakan Pak. atau mungkin diperjelas? Karena ya cukup jelas Pak. Karena kebetulan juga yang terblokir adalah ini kegiatan untuk kegiatan belanja modal. Jadi seperti kata Bapak, jadi memang nggak bisa kami laksanakan. Terus ada juga kegiatan sosialisasi seperti Bapak sebutkan. Nah, cuman gini loh Pak kondisinya.
listrik kami kan juga dikurangi nih. Nah, jadi untuk memenuhi supply listrik itu cukup sampai setahun, kami memutuskan WiFi gitu. Jadi kendalanya juga ya kami kedepannya mungkin harus pakai hotspot pribadi untuk bisa online seperti itu karena memang listrik itu untuk keperluan setahun itu kurang di kami. Memang kena efisiensi juga Pak gitu. Jadi kalau untuk sosialisasi secara online pun nanti itu mungkin agak berat sih juga karena wifi kami aja kami udah putus gitu. Udah Pak, sementara mungkin gitu aja dulu Pak. Kasih Pak penjelasannya. Baik Bu, terima kasih. Fauzi, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Karena memang semua terdampak ya. Kami juga terdampak juga. Jadi memang ya tergantung masing-masing pengelola dan kreativitas masing-masing. Kalau memang kebutuhannya urgent ya bisa disampaikan ke eselon 1. Ini kegiatan ini urgensinya cukup penting sehingga harus jalan gitu. Jadi silahkan disampaikan ke eselon 1. Mungkin dari eselon 1 bisa seperti apa gitu kan. Karena kalau dari kami ya tidak bisa ikut campur masuk terlalu dalam terkait dengan memberikan saran terlalu dalam untuk di masing-masing kabarnya begitu. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Selanjutnya mohon izin sebelum Pak Suparman tadi Pak Jaliadi sepertinya mau bertanya nggih. Pak Jaliadi dari Kemenang Bau-Bau. Mohon izin Pak Jaliadi dari Kemenang Bau-Bau tadi mau bertanya Pak. Baik, terima kasih Mas. Saya tidak melanjutkan Siap. pertanyaan. Telah ada penjelasan tadi. Siap. Pertanyaan Baik, Pak saya Jaliadi. sudah tercover, Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Bapak Suparman dari BPN. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Monggo Pak. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar Mas? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Jaliadi. Ini terkait dengan penjelasan di akhir tadi Pak pemateri mengenai kegiatan mana yang diprioritaskan untuk dijalankan. Hari ini pembahasannya mengenai revisi DIPA atau revisi anggaran. Di dalam revisi anggaran atau di dalam DIPA petikan, blokir itu tercatat di dalam halaman 4 DIPA. Dan blokir itu mengikat 3 komponen di dalamnya. Yang pertama KRO, klasifikasi rincian output, kemudian akunnya, kemudian sumber dananya. Dia terikat di 3 item itu. Terkait dengan kegiatan mana yang prioritas untuk dilaksanakan dan terkait dengan kewenangan Kanwil DJPB, apakah dimungkinkan atau boleh di Kanwil DJPB pergeseran blokir tidak di level KRO, kemudian kode akunnya juga tetap sama, sumber dananya tidak juga goyang, tetapi antar RO di dalam KRO yang sama, seperti itu. Apakah itu masuk dalam kewenangan DJPB atau kembali ke frase yang menyatakan bahwa ini sepenuhnya bukan kewenangan DJPB, tapi masuknya ke DJA karena berkaitan dengan blokir. Mungkin untuk sementara pertanyaannya itu dulu, Mas. Baik, Pak Terima Suparman. kasih. Baik, terima kasih. Kepada Pak Fauzi. Monggo Pak. Nah, jadi akan kita lihat dulu nanti ketika Bapak mengirim usulan revisi itu. Nah, jika dia merubah di blokirnya, misalkan itu akan ketahuan di sistem sih Pak, terkadang validasi sih, itu pasti. Jadi kalau di levelnya level antar RO berarti satu KRO ya, satu KRO antar RO itu kan biasanya kalau tanpa merubah halaman
tanpa merubah halaman 3 itu kan bisa di KPA misalkan. Hanya di level detailnya kan. Nah, akunnya tetap segala macam. Kalau sebelumnya kan nggak ada masalah. Nah, tapi ini kan jika dia itu mengotak-atik yang blokir, nah itu pasti akan terlihat di validasinya, Pak. Di kami akan terlihat juga. Nah, itu pasti kalau pun nanti terlihat validasinya dan dia memang merah di situ terlihat, itu akan tidak bisa kami proses, Pak. Begitu kalau yang blokir itu ya. Nah, itu nanti akan kami solusinya seperti apa nanti, apakah dia akan ke Direktorat PA atau ke DJA gitu. Nah, tapi kalau memang levelnya, tapi kalau dia itu tidak benar-benar tidak bukan yang ada di halaman 4 yang blokir itu saya kira nggak ada masalah di sistem. Tapi karena gini, karena sistemnya ini sudah diperbaiki gitu, sudah di set untuk menghadapi adanya efisiensi ini gitu. Jadi meminimalisir adanya campur tangan manual di sistem gitu loh Pak. Begitu. Secara sistem sudah kami coba kemarin seperti itu. Nah, tapi kalau memang Bapak mau coba ya silakan gitu. Silakan dicoba. Nanti kalau memang ini akan kita buktikan, kita tes sistemnya gitu kalau memang kita coba. Gitu Pak. Siap. Terima kasih. Bagaimana Pak Yang Suparman? kedua, boleh? Yang kedua? Silakan Pak. Ya, sambil menunggu yang lain. Kalau Pak Jaladian mau bertanya ya. Ya Pak. Mohon maaf lahir Silakan batin. pertanyaan. Yang kedua, ini kan sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan tahun ini sangat terasa blokir kita Kementerian Lembaga sampai 300 triliun lebih. Mempengaruhi bukan hanya pelaksanaan anggaran, tetapi juga mempengaruhi target pelaksanaan kegiatan. Yang tadinya mungkin targetnya 1.000 orang, diblokir 75%, tersisa tinggal 350 orang. Apakah misalnya ini saran saja Mas, apakah tidak sebaiknya di dalam level RO atau rincian output itu dibagi dua targetnya. Jadi tidak kita membagi di rincian, selain dibagi di detail, tapi di level RO juga itu ditambahkan fiturnya. Fitur bahwa yang terblokir dari RO 1.000 orang, itu yang terblokir 750 misalnya, yang tidak terblokir 250 misalnya, sehingga berhubungan dengan pelaporan pencapaian output tadi, caput tadi, yang kita laporkan ya caput yang tidak diblokir saja, daripada kita, ini kan agak setengah mati teman-teman ini. Kendalanya di level bawah tuh melaporkan caput, ada yang terblokir, ada yang tidak terblokir, bagaimana dengan target yang sangat kecil, kemudian bulan 3, bulan 4 itu sudah dilaksanakan yang tidak terblokir, sisanya itu kita mau bikin apa dari bulan 5 sampai bulan 12 itu. Kan tidak mungkin kita mau pekerjaan yang targetnya sudah diselesaikan, tetapi tidak mungkin ada kegiatan lain lagi yang berkaitan dengan kegiatan itu kalau targetnya sudah diselesaikan. Kenapa tidak di level RO saja itu dimunculkan fitur bahwa yang diblokir targetnya sekian, yang tidak diblokir sekian, sehingga teman-teman seluruh kementerian lembaga itu hanya berfokus terhadap target yang tidak diblokir. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Suparman. Jadi seperti menambah detail gitu Pak ya, membagi detail antara blokir dan tidak. Pak Fauzi monggo, mungkin jika ada tanggapan. Sarannya mungkin bisa nanti kami review lagi nih sarannya. Bisa juga sih kalau memang secara logikanya kita tetap di breakdown lagi di detailnya sehingga teman-teman pengelola itu kan juga hanya akan berfokus di yang tidak terblokir. Terima kasih Pak sarannya, nanti akan coba kami lakukan pengayaan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suparman, bagaimana Pak?
Iya siap, mudah-mudahan dia naik sampai level atas supaya ini diperbaiki dalam aplikasi saktinya tuh. Karena kami kan Siap. mengikut saja nih Mas. Baik. Terima kasih Terima kasih Mas. masukannya, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Terima Siap. kasih untuk masukannya. Bapak Ibu masih ada sisa sekitar 5 menit lagi mungkin 5-10 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu tinggal di raise kemudian di unmute. Atau mungkin sambil menunggu, monggo Bapak Ibu. Oh ini, Pak Muhammad Akbar dari Man 1 Kendari. Kami persilakan Pak, monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan di unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari Man Insan Cendekia, Pak Kendari Pak, bukan Man 1 Kendari. Ya, Man IC Kota Baik, baik, Kendari. Terkait dengan revisi Pak, revisi blokir anggaran kemarin, ini ada kaitannya dengan pertanyaan teman-teman. Memang menimbulkan sedikit masalah di sisa-sisa pemblokiran itu, utamanya revisi blokir perjalanan dinas. Karena kemarin itu kan semua akun 524 diblokir 50% dari total anggaran. Nah, yang jadi masalah adalah ada subkomponen atau suatu kegiatan yang kami mau hilangkan, tetapi itu masih ada yang melekat di apa yang diblokir di situ di RKKL, walaupun di Sakti di pelaporan itu sudah hilang. Nah, kalau dicek di laporan detail di Sakti memang hilang Pak, tetapi di RKKL itu masih melekat sehingga menimbulkan sedikit masalah di situ. Misalnya karena kegiatan itu kami sudah rencanakan anggaran full Pak, tiba-tiba diambil sebagian, otomatis kegiatan itu kan tidak akan maksimal. Kami berinisiatif akan melakukan revisi mengganti dalam bentuk kegiatan lain seperti itu. Karena kemarin itu kan dicoba juga revisi dikunci akun itu Pak. Akun 524 memang dikunci, tidak bisa menambah. Dan ketahuan ketika divalidasi. Nah, seperti itu. Tentu solusi ke depan Pak, apakah Satker bisa melakukan penghilangan saja itu yang diblokir atau bagaimana? Karena ini kan ada beberapa hal yang ingin kita revisi di kegiatan lain. Saya kira itu saja Pak, mungkin dari kami terkait sisa yang blokir itu. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar dari Insan Cendekia Kendari. Kepada Bapak Fauzi, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Akbar, Man IC Kendari. Kalau terkait dengan penghilangan itu di RKAKL, kalau masih tercantum. Nah, kalau seperti ini seharusnya ya, kalau dari ininya kan memang bukan istilahnya, kalau memang seperti ini harus melakukan revisi ke atas Pak, sepertinya. Karena kan dia terkait dengan RKAKL juga ya. Logikanya seperti itu. Untuk menghilangkan apa namanya? Nah, itu tapi di DIPA-nya kelihatan nggak Pak? Ini yang terlihat di RKAKL-nya. Jadi kalau memang yang terlihat di RKAKL-nya, kalau harus merubah RKAKL ya memang harus levelnya harus ke atas, ini nggak bisa diambil sih. Memang harus segera dikonsultasikan dengan eselon 1. Kalau terjadi memang harus ada perubahan di RKAKL-nya. Sepertinya seperti itu ya. Pak Akbar, bagaimana Pak Akbar? Ya, baik Pak. Nanti kami coba komunikasikan di Kanwil, tanyakan hal ini terkait anggaran. Karena di RKKL masih seperti pagu awal, anggaran awal. Tapi ketika di Sakti, sebenarnya itu sudah berkurang sesuai dana yang tersedia saja. Nah, ini kan masalahnya di sini ketika kami mau hapus kegiatan itu kan tidak bisa kami hilangkan kegiatan itu Pak, karena anggaran itu masih melekat di RKKL walaupun tidak bisa kita gunakan, istilahnya itu masih nitip di
di Satker itu anggaran itu walaupun kan dia bisa pakai. Seperti itu. Seharusnya kan kalau diblokir atau dipotong sensi, idealnya itu dihilangkan saja sebenarnya. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Akbar. Pak Fauzi mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Pemotongan atau blokir itu kan tinggal dia kan bicaranya persentase. Kalau bicara persentase, kalau mungkin ya Pak, kalau ini hanya kemungkinan sih. Kemungkinan besar memang yang persentase yang terkena di kegiatan itu hanya sebagian gitu, tidak seluruhan, jadi tidak hilang gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang Satker menginginkan itu kegiatannya dihilangkan sekalian gitu karena biar mempermudah atau memang sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, itu silahkan untuk dikoordinasikan dulu Pak. Dan mungkin kalau RKKS ya koordinasikan ke pusat dulu Pak. Begitu Pak kalau dari kami. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Fauzi. Mungkin izin ini ya, bisa jadi mungkin terkait dengan pemblokiran itu memang pagudanya masih melekat pada Satker, mungkin seperti itu Pak Fauzi ya. Jadi kalau sekarang ini kan bukan pemotongan ya, istilahnya masih diblokir. Jadi dana tersebut memang masih ada pada Satker. Namun mungkin nanti akan berbeda ketika dana tersebut istilahnya sudah diambil atau digunakan ya menjadi pemotongan. Nah itu DIPA dari satuan kerja akan berkurang. Kalau saat ini memang DIPA dari kita semua, mungkin dari kita semua satuan kerja yang terdampak efisiensi, DIPA-nya masih sama secara umum pagu totalnya. Tapi memang ada yang diblokir. Mungkin itu mungkin menambahkan seperti itu Pak Fauzi ya, berarti ya perbedaan antara yang saat ini kita di kebijakan tersebut ya diblokir ya seperti itu berarti. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Pak Akbar bagaimana? Berarti sudah cukup? Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Akbar. Izin Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan di pukul 10.28. Akan berikan kesempatan satu kali lagi Pak Fauzi ya, karena mungkin tadi karena ada pembukaan kita molor sedikit. Mungkin terakhir, kesempatan terakhir Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin sedikit Pak Fauzi mungkin bisa ditambahkan mungkin ya untuk pemahaman kita bersama ya sebelum kita tutup. Nanti terkait dengan revisi yang 14 indikator Bapak Ibu ya, karena memang IKPA kan masih ini ya, masih nanti di triwulan 2 ya, mungkin bisa sebagai persiapan mungkin ya. Berarti bagaimana kalau kita melakukan revisi yang di luar 14 indikator itu Pak Fauzi? Apakah masih terhitung atau tidak? Misalkan seperti revisi halaman 3 DIPA atau revisi POK masuk dalam penghitungan 14 itu atau tidak? Atau mungkin ketika kita pertama berkurang, apakah masuk dalam penghitungan 14 indikator tersebut Pak Fauzi mungkin sebagai pemahaman kita semua mungkin. Terima kasih. Baik, kalau yang revisi 14 item pagu tetap itu kan kepalanya 2. Kalau halaman 3 terus POK itu kan revisi administrasi ya, dia ikut di kepala 3, 315, 325. Nah itu kalau halaman 3 itu tidak masuk di perhitungan untuk indikator revisi. Indikator revisi. POK itu kan nggak masuk ke situ, indikator revisi. Tapi kalau dia halaman 3 itu nanti dalamnya halaman 3 itu yang akan masuk ke indikator halaman 3. Kalau terkait dengan indikator revisi, khusus revisi itu hanya yang 14 tadi, yang 14 item tadi. Biasanya yang kepalanya, yang bukan biasanya memang, yang kepalanya 2, 215, 212 itu. Dengan catatan pagunya tetap. Misalkan Ya, kalau berarti teman-teman, ya kalau pagu berubah, nah itu tidak masuk perhitungan. berarti patokannya tadi di pagu tetap berarti Pak Fauzi ya. Iya, pagu tetap. Oke, baik. Izin Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 dan saya lihat Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Izinkan kami Bapak Ibu menutup kegiatan pada pagi hari ini. Kami berharap kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan pemerintahan tingkat instansi atau Wakatopi pada pagi hari ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kantor. Kami di Kanwil dan juga KPPN selalu membuka pintu ketika Bapak Ibu ingin berkonsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak telah mendukung terlaksana kegiatan ini dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara.
Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa kegiatan besok akan dimulai pada waktu dan jam yang sama, di mana Bapak Ibu kami harapkan berkenan bergabung pada tautan Linktree BPA 1 Sultra mulai pukul 8.30 ya. Jadi mungkin sebagai antisipasi cek jaringan atau cek aplikasi, dan juga Bapak Ibu mengingatkan kembali karena nanti di hari Jumat ada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan akan mendapat sertifikat, di mana salah satunya ada daftar bukti kehadiran. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar kehadiran, kami persilakan untuk mengisi kembali. Untuk materi Bapak Ibu, nanti materi akan kami unggah secara bertahap ya, tiap hari. Jadi untuk materi hari ini dari Pak Fauzi terkait dengan revisi anggaran akan kami unggah pada Linktree juga yang sama. Setiap harinya akan kami unggah semua sampai dengan nanti di hari Jumat. Besok akan kita berjumpa lagi dengan materi terkait dengan laporan keuangan yang dengan materi dari, insya Allah juga dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kemudian dari Rabu ada materi terkait dengan pajak bendahara yang akan dibawakan oleh KPP Pratama Kendari nanti yang di hari Rabu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta pelindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fauzi. Selamat. Pak Pandu. Siap, terima kasih Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Pak. Ya, siap. Bapak Ibu yang ingin hendak live dari ruang Teams meeting, kami persilakan. Terima kasih kembali Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di esok hari.